Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahim. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya meliputi segala apa yang kita rasakan dari segala kebaikan. Apapun nikmat yang kita rasakan saat ini, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan mendahului azab dan murkanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang besar yang kita rasakan adalah kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang semestinya kita senantiasa mensyukuri nikmat itu. Dan semoga pertemuan-pertemuan kita di dalam mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bentuk kita mensyukuri nikmat ini. Dengan mengkaji sirah, dengan ini kita menyadari bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan waktu, umur dan usia beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan kita umatnya. Telah mengorbankan segala kehidupannya, potensi kehidupan baik harta termasuk keluarga dan lain sebagainya. Beliau kehilangan segala kenikmatan, ketentraman, kedamaian hidup adalah karena mendakwahkan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan menyelamatkan kita semuanya dari kegelapan-kegelapan kesesatan menuju cahaya. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang cemooh dan hinaan orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini silsilah, artinya serial hinaan dan cemoohan ini tidak henti-hentinya. Dan Allahu Akbar, di antara apa yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir ayat 30, ketika Allah menyebutkan bahwa penjaga neraka itu ada 19 orang malaikat, alaiha 19, ada 19 malaikat. Abu Jahal mengatakan, ya ma'syar Quraisy, yaz'umu Muhammadun anna junudallahi alladhi yu'adzibunakum fin nari wa yahbisunakum fiha 19 wa antum aktsarun nasi 'adada wa kathrata afa ya'jizu kullu mi'ati rajulin minkum 'an rajulin minhum. Kata Abu Jahal, wahai masyarakat Quraisy, Muhammad beranggapan bahwa pasukan Allah, tentara Allah yang akan menyiksa kalian di neraka, yang memenjara kalian di neraka, jumlahnya adalah 19 orang. Sedangkan kalian lebih banyak dari itu semuanya. Dan apakah mungkin kita akan kalah? Kata Abu Jahal, jika kita menghadapi satu dari mereka dengan 100 dari kita. Jadi Abu Jahal mengira bahwa 19 orang malaikat penjaga neraka ini, mereka bisa dikalahkan dengan masing-masingnya dengan 100 orang dari orang-orang Quraisy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di ayat yang berikutnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو
wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka kecuali adalah para malaikat. Dan ini sebagai penegasan bahwa tidak sebanding manusia dengan malaikat. Malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlah bilangan mereka ini kecuali sebagai bentuk ujian, fitnah bagi orang-orang kafir. Liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imanan. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab bertambah yakin dan akan menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Wala yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang beriman tidak bimbang dan ragu. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan supaya orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan perumpamaan ini? Apa maksudnya? Kadzalika yudhillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak lain itu adalah peringatan bagi manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan ay ma ya'lamu adadahum wa kathratahum illa hu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat penjaga neraka dan bilangan mereka, banyaknya mereka penjaga-penjaga neraka ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya jangan sampai hal ini mengira orang-orang kafir itu mengira bahwa jumlah penjaga neraka itu cuma 19 orang saja. Ya, sedangkan Nabi SAW telah menyebutkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika dalam hadis Mi'raj, bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sifat Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh, jadi Ka'bahnya penghuni langit, itu namanya Baitul Ma'mur. Di sana Nabi SAW menyebutkan wa huwa yadkhulu fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yaumin 70,000 malakin thumma la ya'uduna ilaihi. Bahwa setiap harinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur ini untuk tawaf, dan yang 70.000 ini yang sudah masuk ke sana mereka tidak pernah balik lagi di sana. Artinya tiap hari 70.000 dan tiap hari selalu ada malaikat baru yang 70.000 karena yang sudah masuk tidak masuk lagi. Maka ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat yang dhaif dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dengan sanad yang lemah. Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad na'lam ya Muhammad innaka tasilur rahim wa tasluqul hadith wa la nukazzibuk walakin nukadzibu alladhi ji'ta bihi." Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, kami tahu engkau ini orang baik, engkau suka menyambung silaturahim, engkau jujur. Kami tidak menganggap engkau pendusta. Yang kami tidak terima ini hanyalah risalah yang kamu bawa. Ya, yang kamu bawa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-An'am ayat 33, "Qad na'lamu innahu la yahsunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sesungguhnya kami mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan telah membuat sedih hatimu, wahai Muhammad. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, namun orang-orang zalim itu mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'-nya dan juga Al-Hakim, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini disebutkan riwayat ini sebagai sebuah riwayat yang dhaif supaya sebagai tasliyah, artinya bukan sebagai sebuah pegangan, dan juga setiap orang yang
menyampaikan riwayat-riwayat dan dia tahu bahwa riwayat itu dhaif atau lemah, dia harus menyampaikan hal tersebut. Dan jika ada yang bertanya, jika sebab turunnya ayat ini ternyata bersumber dari sebuah riwayat yang dhaif, jadi sebab turunnya ayat itu apa sahihnya? Maka kita katakan bahwa tidak mesti setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tidak selalu ayat itu, setiap ayat ada asbabun nuzulnya atau sebab turunnya suatu ayat. Maka antum jika membaca kitab-kitab tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir dan yang semisalnya, maka tidak banyak dari ayat-ayat atau surat-surat itu turun dengan menyebutkan asbabun nuzul dari ayat atau surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai contoh ya ikhwatal iman bagaimana cara orang-orang musyrikin Quraisy mengolok-olok dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal bin Hisham, dan kemudian mereka menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu membuat marah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya di surat Al-An'am ayat 10. Allah berfirman, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Ya, surat Al-An'am ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik." Bahwa rasul-rasul sebelum wahai Muhammad juga dihina, juga diolok-olok, juga dicemooh. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka olok-olokan mereka ini akan berakibat buruk kepada mereka sendiri berupa azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka yang mengolok-olok dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan bahwa ayat ini sebagai hiburan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya dan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela beliau dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang baik di dunia dan akhirat bagi para nabi dan para utusan-utusan. Bahwa akibat yang baik, hasil yang baik, akhir yang baik adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para nabi dan para rasul. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqamah di dalam berdakwah, tetap bersabar, tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian-ujian, cemooh dan hinaan yang beliau hadapi. Beliau menjalankan nasihat ini, menasihati umatnya dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran. Dan ketika terus mereka memperbanyak cemoohan dan hinaan dan celaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lah yang satu-satunya yang melindungi beliau dan yang menghadapi segala makar-makar para penghina dan pencemooh tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 95 dan 96, Allah tegaskan, "Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun." Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami mencukupi engkau dari para penghina itu, wahai. Kami yang melindungimu, wahai Muhammad, dari para pencemooh dan penghina itu. Allah yang melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu membela dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membela beliau. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yaitu mereka-mereka yang menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah. Fasawfa ya'lamun. Mereka bakal tahu. Mereka bakal tahu bahwa segala perbuatan mereka adalah sebuah keburukan dan akan berakibat buruk bagi mereka sendiri. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang di masa jahiliyah, di masa itu ada seorang yang bernama Rukanah ibnu Abdi Yazid. Rukanah ibnu Abi Yazid bin Hashim al-Mutallabi. Rukanah ini dikenal sangat kuat. Ya, dia seringkali bergulat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanad yang baik
yang jayyid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Anna Rukanata ibn Abdi Yazid صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات." Bahwa Rukanah ibn Abdi Yazid ini pernah sekali mengalahkan Nabi SAW dalam gulat. Namun Nabi mengalahkannya 3 kali. Yang pada pergulatan ini ada taruhannya. Kullu marratin ala mi'atin minal ghanam. Ya, sekali kalah bayar 100 kambing. Ya, dan ketika yang 3 kali dia sudah kalah, maka Rukanah pun berkata, "Ya Muhammad, ma wada'a dhahri 'ala al-ardi ahadun qabla." Wahai Muhammad, tidak pernah ada orang yang bisa menjatuhkanku ke tanah, siapapun sebelum engkau. Wa ma kana ahadun abghadha ilayya minni. Dan tidak ada seorang pun yang lebih aku benci di kota Mekah ini melebihi engkau. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan aku hari ini bersaksi, wahai Muhammad, bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berdiri dan kemudian mengembalikan kambing-kambing si Rukanah. Riwayat ini disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan beliau menyebutkan bahwa riwayat ini dengan sanad dari Abu Bakar Asy-Syafi'i, ya, yang sampai kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saking kesalnya orang-orang Quraisy ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari cara, mencari celah bagaimana mereka bisa mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina dan merendahkan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang Quraisy itu mereka bahkan sampai minta tolong kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka mengatakan, "A'tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul." Kami ingin bekal. Bagaimana kami bisa mendebat orang ini, bisa mengalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang Yahudi ini kemudian mengatakan, "Saluhu 'anir ruh." Tanyalah kepadanya, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Ya, dalam riwayat Ibnu Ishaq ada sebutan tentang tanyakan kepadanya tentang Ashabul Kahfi, tanyakan kepadanya tentang Dzulqarnain. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka pun menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ruh? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab. Karena pertanyaan tentang roh, Yahudi tidak punya bekal dan tidak punya ilmu akan hal itu. Mereka tidak mengetahuinya. Maka mereka mencoba mengetes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan ini. Siapa tahu ini, sebagaimana mereka tidak bisa menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Nah, dan Allah menegaskan, "Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil." Ruh urusan Tuhan dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hikmah. Kenapa tidak menjawab tentang ruh? Untuk sebagai hujjah yang sangat kuat kepada kita semuanya bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak akan punya ilmu tanpa apa yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun terkait dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Ruh ada dalam diri kita. Tidak 1 senti dari tubuh kita. Ya, ada dalam jasad kita, bercampur dengan darah, bercampur dengan sel, bercampur dengan urat syaraf kita dan seterusnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang hakikatnya, maka kita pun tidak akan pernah tahu tentang kebenaran akan hakikat roh tersebut. Kemudian orang-orang Yahudi setelah mereka mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu ini, maka mereka mengatakan dengan bangga dan sombongnya, "Lam yu'ta minal ilmi. Nahnu min al-ilmi. Nahnu illa qalila."
Waqad utina Taurah utina Taurah wa man yu'ta Taurah faqad utiya khairan katsiran. Betul memang jika benar bahwa ilmu yang diberikan kepada kami itu cuma sedikit, hakikatnya kita ini sudah punya Taurat. Dan yang kalau punya Taurat maka telah mendapatkan yang ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Dan antum tahu, kita tahu ikhwatal iman bahwa Taurat adalah bagian dari kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan kalau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Di antara firman Allah adalah kitab-kitab suci tersebut. Namun setelah kitab-kitab suci itu turun, termasuk Al-Quranul Karim, bahwa Allah tidak berfirman lagi, itu tidak benar. Allah Maha berfirman. Allah selalu Subhanahu wa taala setiap saat dan waktu sibuk mengatur dengan memberikan perintah dan larangan di langit dan di bumi kepada para malaikat-malaikatnya, kepada makhluk-makhluk ciptaannya, kepada bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Semuanya di bawah aturan dan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sampaikan wahai Muhammad, andai kata lautan itu sebagai tinta untuk mencatat firman-firman Tuhanku, maka lautan itu pun akan habis sebelum habisnya firman-firman Tuhanku, walaupun kita bawakan tinta sebanyak lautan lagi. Allahu Akbar. Ini jawaban yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jawaban ini di luar jangkauan hayalan manusia. Apalagi manusia di zaman itu, ya, menghayalkan lautan menjadi tinta. Ini di luar jangkauan akal, jangkauan hayalan manusia. Dan jawaban ini sebagai hujjah yang sangat telak, bukti yang sangat kuat bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini ada sedikit permasalahan. Bahwa pertanyaan Yahudi pun nantinya berulang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah. Ya, ketika Nabi SAW di kota Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW di kota Madinah, orang-orang Yahudi itu pun bertanya kepada Nabi tentang Allah. Ketika Nabi SAW di Madinah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika aku bersama Nabi SAW di suatu kebun, dan Nabi SAW bersandar di saat itu, kemudian ada salah seorang Yahudi bertanya, ya, ketika rombongan Yahudi satu dengan yang lainnya ngomong, tanyakan tentang ruh. Maka Nabi SAW pun bertanya, ma'arabakum ilaihi, apa urusanmu dengan pertanyaan tentang ruh? Ya, kemudian ketika mereka menanyakan hal itu kepada Nabi terdiam. Nabi SAW tidak menjawab. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saya tahu bahwa pada saat itu turun wahyu. Dan kemudian turunlah wa yas'alunaka 'anil ruh wa qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menegaskan tentang ketika menyebutkan dua riwayat ini bahwa ayat ini mungkin turun kedua kalinya di kota Madinah, yang sebelumnya turun di kota Mekah. Dan juga ayat ini turun ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penegasan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh mereka, dan ini sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan dan mungkin menjamak riwayat ini dengan itu, bahwa diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada yang kedua ini ketika menghadapi orang-orang Yahudi yang bertanya langsung kepada beliau, menunjukkan bahwa wahyu ini turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan ini
bisa jadi, kata Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah tambahan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan penegasan dari Allah untuk Nabi SAW terkait tentang permasalahan ini. Walaupun ikhwatul iman, kata beliau, andai kata misalnya tidak bisa dipadukan, maka riwayat yang lebih sahih adalah yang ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir Quraisy, walaupun sedemikian bencinya mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak bisa membohongi hati mereka yang begitu mengagumi keindahan Al-Qur'anul Karim. Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah kebenaran kepada mereka. Mereka tahu, mereka sadar akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berisi di antaranya hal-hal gaib dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh mereka semua. Namun yang menjadi penghalang adalah karena hasad, kedengkian, iri yang ada di antara mereka. Itulah yang menghalangi mereka untuk mengikuti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena iri dan dengki tersebut, mereka menentang Allah, mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap bersikukuh di dalam kekafiran mereka. Mereka pun sampai menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, sampai mereka mengatakan, jangan dengarkan Quran, ya, dan buatlah kegaduhan supaya kalian menang. Allah, ini perlu dijadikan sebagai ayat yang kita renungi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahwa mereka menyebutkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini. Jangan kamu dengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk-pikuk dan kegaduhan terhadapnya supaya kamu bisa mengalahkan mereka. Dibuat gaduh, dibuat hati kita tidak tenang, dibuat kita jauh dari bacaan Al-Quran. Tujuannya dengan cara itu, dengan menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya, mereka bakal. Dengan menjauhkan kita dari kitab suci kita, mereka bakal. Mereka tahu bahwa menangnya kita karena Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka kita jauh dari kemenangan. Kita lebih mengandalkan kepada kekuatan materi, kekuatan jumlah, kekuatan persenjataan, kekuatan intelektual, kekuatan ekonomi mungkin, kekuatan politik, kekuatan persenjataan, tapi lupa dengan Al-Quran yang merupakan dasar kekuatan bagi kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka ini orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sedang sholat di Masjidil Haram di depan Ka'bah, mereka bertebar meninggalkan Nabi SAW, dibiarkan sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan itu. Dan jika ada di antara mereka yang terkagum-kagum dengan Al-Quran, karena begitu indahnya bahasanya, yang tidak bisa dijangkau dengan kemampuan sastrawan yang paling hebat pun di antara mereka, maka mereka harus curi-curi dengar untuk bisa mendengarkan akan hal itu. Dan ketika mereka ketahuan bahwa mereka sedang mencuri-curi dengar ini, maka mereka bergegas berdiri dan pergi. Jangan sampai mereka dihukum karena mereka mencuri-curi mendengar dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melambatkan, maksudnya mensirkan bacaannya, ya, tidak menjaharkan bacaan beliau, maka mereka mengira ini Muhammad dengar apa yang kita baca, apa yang ingin kami dengarkan. Maka mereka pun dia tidak bersuara, ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hikmah itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya,
Ya, wala tajhar dalam surat Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabil. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabil. Dan janganlah kamu menjaharkan salat, dan jangan kamu terlalu perlahan membacanya, dan carilah jalan pertengahan di antara jahar dan perlahan tersebut. Ya, antara mengeraskan atau tidak mengeraskan bacaannya. Ini di masa Nabi SAW ketika di kota Mekah, ayat ini turun. Ketika Nabi SAW bersolat berjamaah dengan para sahabatnya, beliau SAW menjaharkan bacaan. Karena ketika jahar ini dibacakan dan orang-orang musyrikin mendengar bacaan Al-Quran itu, mereka mencela Al-Quran. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Ya, dan mereka mencela Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran. Maka oleh karena itu Allah berfirman, wala tajhar bisalah. Jangan kamu jaharkan bacaan. Ya, sehingga orang-orang musyrikin itu mendengar bacaan itu dan mencela Al-Quran, mencela Allah Subhanahu wa taala dan mencela dirimu. Wala tukhafit biha. Namun jangan terlalu perlahan sehingga sahabatmu tidak bisa mendengarnya, wahai Muhammad. Wabtaghi baina dzalika sabila. Dan carilah jalan di antara ini dan itu. Tidak terlalu jahar dan tidak terlalu sir. Bahkan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, mereka pun mengakui akan betapa merdu dan nikmatnya mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa 3 tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy, yaitu Abu Sufyan ibn Harb, Abu Jahal bin Hisham, Al-Akhnas ibn Shuraiq, mereka suatu malam mereka keluar untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sholat malam. Ya, Nabi SAW sedang sholat malam. Masing-masing punya tempat duduknya sendiri untuk mendengarkan bacaan itu. Karena gelap gulita di masa itu, satu dengan lain tidak saling melihat. Tidak saling melihat. Mereka pun duduk di tempatnya masing-masing dan mereka mendengarkan bacaan sholat Nabi SAW. Ketika menjelang saat fajar, mereka pulang. Suatu saat ketika mereka pulang, mereka ketemu di tengah jalan satu dengan yang lainnya. Ya, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal dan Al-Akhnas bin Shuraiq. Mereka ketemu satu dengan yang lainnya. Mereka saling celah satu dengan yang lainnya. Kenapa kamu dengarkan? Kenapa kamu dengarkan? Dan sebagainya. Maka mereka mengatakan, jangan balik. Satu mengatakan, jangan balik. Dan seterusnya mereka saling mengatakan dengan seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Sampai ada yang mengatakan, falau ra'akum ba'du sufahaikum lauqa'tum fi nafsi syai'an. Andai kata orang-orang awam yang ada di Quraisy ini melihat kalian, itu akan berdampak luar biasa bagi kita. Ya, maka mereka pun bubar. Tapi di malam kedua, mereka mengulangi lagi apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Mereka duduk di tempat duduknya, mendengarkan bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang fajar. Mereka bubar, ya, mereka berpulang ke rumah masing-masing. Ketemu lagi di jalan, mereka bicara lagi satu dengan yang lainnya, saling mencela, saling menuduh, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Maka pada malam yang ketiga, ketika mereka sudah mendengarkan hal yang sama, yang serupa, dan ketika terbit fajar mereka ketemu lagi di jalan, maka mereka mengatakan, begini saja, kita tidak boleh pisah, kecuali kita saling janji satu dengan lain bahwa kita tidak akan pernah balik lagi ke rumah Muhammad untuk mendengarkan apa yang dia baca. Maka mereka pun bikin komitmen, sumpah janji, dan mereka pun bubar. Kemudian di pagi harinya, Al-Akhnas ibn Shuraiq dengan membawa tongkatnya, dia pergi ke rumah Abu Sufyan bin Harb, ke rumahnya. Kemudian dia berkata kepada Abu Sufyan, akhbirni ya Aba Hanzalah ta'an ra'ika bima sami'ta min Muhammad. Wahai Abu Hanzalah, wahai Abu Sufyan, beritahukan kepada aku, apa yang kamu dengar dari bacaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa bacaan Muhammad? Maka dia berkata, Abu Sufyan mengatakan, ya Aba Tha'labah, wallahi laqad sami'tu asya'an a'rifuha wa a'rifu ma yuradu biha. Wa sami'tu asya'a ma 'araftu ma'naha wa la ma yuradu biha. Wahai Abu Tha'labah, demi Allah saya telah mendengar hal-hal yang saya tahu dan saya tahu maksudnya. Dan saya mendengar banyak hal yang saya tidak tahu maknanya dan saya tidak tahu apa maksudnya. Ini memang mayoritas isi Al-Quran adalah Al-Quran dengan bahasa Arab yang dipahami oleh setiap orang yang berbahasa Arab. Ya, tidak ada yang rumit di dalam apa yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Dengan gaya bahasa yang biasa dan umum,
tapi mengandung keluhuran makna yang sangat tinggi, keluhuran lafaz yang sangat mulia dan agung. Inilah Al-Quranul Karim. Inilah Al-Quranul Karim. Maka kata Abu Sufyan, saya mendengar banyak hal saya tahu maknanya. Karena memang di antara tafsir Al-Quran, kata Ibn Abbas, adalah tafsir yang dipahami oleh orang Arab. Ya, jadi orang-orang yang mengerti bahasa Arab paham dengan maksud dari ayat-ayat tersebut. Maka tidak ada alasan bahwa ayat Al-Quran ini tidak mudah dipahami. Harus butuh tafsir, ini multi tafsir dan yang lain sebagainya. Jika benar demikian, bagaimana kejadian orang-orang musyrikin Quraisy yang hanya dibacakan Al-Quran oleh Nabi SAW dan kemudian mereka tanpa ada perkataan multi tafsir dan yang semisalnya. Maka kemudian Al-Akhnas pun berkata, wa ana walladhi halafta bihi kadhalik. Demi Allah yang kamu pun bersumpah dengan nama itu pun aku juga merasakan hal yang sama. Ya, maka Al-Akhnas bin Syuraih pergi dari rumah itu menuju rumahnya Abu Jahal. Dia temui Abu Jahal dan dia berkata, ya Abul Hakam, ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammad? Wahai Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kamu dengar dari apa yang dibacakan oleh Muhammad? Maka kata Abu Jahal, saya dengar apa emang? Tanaza'na wa nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syaraf. Ketahuilah, kata Abu Jahal, suku kita dengan sukunya Bani Abdi Manaf ini saling berkompetisi akan kemuliaan. At'amu fa'at'amna. Mereka suka beri makan, kami pun juga suka memberi makan. Wa hamalu fahamalna. Mereka meringankan masalah-masalah orang, kami pun juga melakukan hal yang sama, meringankan masalah-masalah orang. Wa a'tau wa a'taina. Mereka suka bersedekah dan memberi, kami pun juga suka bersedekah dan memberi. Hatta idza tahadaina 'ala ar-rak. Dan ketika kita dalam kompetisi kemuliaan ini satu dengan yang lainnya seimbang dan sama. Wa kunna kafar sayrihanin. Tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lainnya. Persis sama. Mereka Bani Abdi Manaf mengatakan minna nabiyyun ya'til wahyu minas sama. Kami punya nabi. Yang nabi ini menerima wahyu dari langit. Ama nudriku mithla hadhihi. Jika yang seperti ini ucapan Bani Abdi Manaf, bagaimana kita bisa menyaingi Muhammad? Bagaimana kita bisa menyaingi akan hal ini? Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiqu. Demi Allah saya tidak akan mau beriman kepada Muhammad dan tidak akan membenarkan. Maka Al-Akhnas pun pergi meninggalkan Abu Jahal. Ikhwatul Imam rahimani wa rahimakumullah. Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Ad-Dalailun Nubuwah dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, Al-Mughirah ini belum pernah ketemu Nabi SAW pada saat itu. Dia mengatakan bahwa pertama kali saya kenal Nabi Muhammad SAW, pertama sekali saya mengenal Rasulullah SAW adalah ketika aku sedang berjalan bersama Abu Jahal bin Hisham di salah satu gang-gang jalan-jalan yang ada di kota Madinah, di kota Makkah. Kemudian kami bertemu di papasan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, halumma ilallahi azza wa jalla wa ila rasulih ad'uka ilallah wa ya Abul Hakam. Nabi SAW tidak memanggilnya dengan Abu Jahal, dengan Abul Hakam. Kenapa? Apa maksudnya? Karena Nabi SAW masih berharap Abu Jahal beriman. Ya, maka memanggil orang yang kita harapkan agar dia beriman nggak bisa dipanggil dengan kunyah jeleknya, dengan gelar buruk yang ada pada diri orang tersebut, dengan dipanggil Abu Jahal, ya orang akan lari. Ya, namun Nabi SAW berbicara dengan ya Abul Hakam, halumma ilallahi azza wa jalla, ayo kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rasulih, kepada rasulnya, ad'uka ilallah, aku mengajakmu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal pun berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, hal anta muntahin an sabbi alihatina? Hal turidu illa an nashhada an qad ballaghta? Wahai Muhammad, sampai kapan kamu terus menghina Tuhan-Tuhan kami? Bukankah engkau berkeinginan agar kami meyakini dan menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini? Kami menyaksikan akan hal itu. Kami menyaksikan engkau telah menyampaikan risalah. Dan kemudian kata Abu Jahal, wallahi, lau anni a'lamu anna ma taqulu haqqan mattaba'tu. Demi Allah, kata si Abu Jahal, andai kata saya tahu
yang kamu bawa, risalah yang kamu bawa ini benar saja, saya tidak akan ikut. Itu kata Abu Jahal. Saya tahu benar saja, saya nggak bakalan ikut. Maka Rasulullah SAW pergi meninggalkannya. Dan Abu Jahal berkata kepada aku, kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, wallahi, inni la'a'lamu anna ma yaquluhu haqq. Demi Allah, kata Abu Jahal, saya tahu apa yang diucapkan orang itu benar. Walakin Bani Qusay qalu fina al-hijabah. Faqulna na'am. Bani Qusay mengatakan, keturunan Qusay mengatakan bahwa kami yang menguasai kiswah Ka'bah. Maka kami katakan, ya sama. Ya. Wa qalu fina an-nadwa. Faqulna na'am. Ya, mereka mengatakan bahwa kami yang punya suara di Quraisy. Maka kami pun mengatakan, ya sama. Tidak ada bedanya. Wa qalu fina al-liwa. Faqulna na'am. Mereka mengatakan panji kami dihormati. Maka kami katakan sama. Tidak ada bedanya. Qalu fina siqayah. Mereka mengatakan kami yang mendominasi menguasai Zam-Zam. Qulna na'am. Kata Abu Jahal, kami pun juga mengatakan sama. Tidak ada bedanya. Tsumma at'amu wa at'amna. Hatta idza tahakkatir rukab. Ketika mereka mengatakan kami suka memberi makan, kami pun kita katakan sama. Tidak ada bedanya. Ketika terus berimbang kemuliaan ini satu dengan yang lainnya. Mereka mengatakan minna nabiyyun wallahi ta'ala. Mereka mengatakan kami punya nabi. Ini yang saya tidak bisa, kata Abu Jahal. Itu diantara alasan Abu Jahal tidak menerima kebenaran Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Binaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu beragam. Ya, mereka menjadikan metode mencela dan menghina ini tujuannya adalah untuk menghinakan kaum muslimin, untuk meremehkan mereka, meremehkan umat Islam, untuk melakukan perang urat saraf, perang psikologis yang melemahkan kekuatan orang-orang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Urwah ibnu Abdullah ibn Amr bin As mengatakan, ya, dia meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Amr. Qultu lahu, ma aktsara ma ra'aita Quraisyan asabat Rasulullah fima kanat tadhharu min adawati. Seberapa sering engkau melihat perlawanan orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permusuhan mereka kepada beliau. Kemudian kata Abdullah bin Amr, saya pernah menghadiri ketika tokoh-tokoh Quraisy ini kumpul di Hijr. Ya, Hijr yang ada di samping Ka'bah. Mereka menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, "Ma ra'ayna mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qat. Saffaha ahlamana wa syatama aba'ana wa 'aba dinana wa farraqa jama'atana wa sabba alihatana. Laqad sabarna minhu 'ala amrin 'azimin aw." Orang-orang Quraisy mengatakan, kita nggak pernah menghadapi orang setabah kita menghadapi Muhammad. Dia menganggap bodoh orang-orang terhormat di antara kita, nenek moyang kita dibodoh-bodoh oleh beliau. Dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Dia mencela agama keyakinan nenek moyang kita. Dia telah menyebabkan kita yang bersatu sudah dalam budaya dan tradisi yang sama ini dicerai-beraikan dengan agama baru yang telah dia buat. Dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Kita terlalu besar dalam kesabaran menghadapi Muhammad. Maka tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang rukun, yakni Hajar Aswad, kemudian tawaf. Ketika melewati mereka, mereka pun mencibir, mencemooh, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kata Abdullah bin Amr, aku melihat dari wajah-wajah mereka. Dan ketika melewati putaran kedua, pun mereka melakukan yang sama. Putaran yang ketiga pun mereka melakukan yang sama, mencibir, mencemooh dan menghina Rasulullah SAW dan mentertawakan beliau SAW. Maka Nabi SAW menyampaikan, "Tasma'una ya ma'syara Quraisy, amma wallahi wal amma walladhi nafsi Muhammadin biyadihi,
laqad ji'tukum bidzabh. Dengarkan wahai suku Quraisy, dengarkan kalian. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Aku datang memberikan kabar kepada kalian bahwa kalian semua akan mati di medan perang. Maka bahwa kalian akan mati. Orang-orang Quraisy mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Amr, saya melihat tokoh-tokoh itu menundukkan kepala mereka seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung. Mereka tidak berani menjawab dan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak contoh yang telah disampaikan dalam daftar contoh penghinaan-penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penghinaan ini, cemoohan, celaan ini sangat berkesan di dalam hati orang-orang mulia. Ya, sangat berkesan buruk yang sangat menyakitkan di hati orang-orang yang terhormat dan mulia. Maka inilah kenapa ketika Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Hal ata 'alaika yaumun kana asyaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih menyedihkan ketimbang peristiwa Uhud? Maka Nabi SAW menyatakan, iya, hinaan-hinaan kaummu. Yang terutama ketika aku di hari Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibn Abdi Yalai dan Ibn Abdi Kalal, ini dari suku Taif, mereka tidak menyambut ajakanku. Dan aku dengan penuh kesedihan, ya, kita membaca sirah bagaimana orang-orang Taif melempari Nabi dan lain sebagainya. Ya. Dan sampai Nabi SAW tertidur. Ketika bangun dari tidurnya, ketika itu aku di Qarnu Tha'adib. Ketika aku melihat, menengadahkan kepala aku melihat ada awan yang sangat besar menaungiku. Ternyata malaikat Jibril yang berkata dan memanggilku, Innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaik. Allah mendengar apa yang diucapkan kaummu terhadapmu dan bagaimana sikapnya mereka terhadap. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung agar engkau memerintahnya sesuai dengan perintahnya. Ini ikhwatal iman dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, mana yang lebih hebat? Apakah pernah terjadi ada suatu peristiwa yang lebih dahsyat ketimbang peristiwa perang Uhud? Kita tahu di peristiwa perang Uhud penderitaan yang luar biasa. Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh, 70 orang sahabat terbunuh. Ya, luka-luka yang dihadapi oleh para sahabat yang hidup. Namun bagi jiwa-jiwa yang mulia dan terhormat, bahwa lebih baik disayat pedang jasad ini timbang hati ini dicecar, dihina, dicela, direndahkan dengan hal-hal yang tidak semestinya terhadap mereka. Ikhwatul iman, itu membaca dalam sirah betapa mudahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan lawan-lawan perang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang-orang orientalis ke barat, ketika mereka menyebutkan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan bahwa kesulitan terberat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dari kaumnya adalah hinaan dan cemoohan yang mereka sampaikan, sehingga si orientalis ini pun sampai mengatakan bahwa dan Nabi SAW tidak lagi peduli dari mana sumber cemooh dan hinaan itu, dan yang lebih dipedulikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana mereka mau memeluk agama Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini berbeda bagi orang-orang yang hina, bagi orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat yang rendah. Mereka ketika dituduh, dihina, dicemooh, dicela, mereka menyadari bahwa mereka memang memiliki jatah dari tuduhan dan cemoohan dan hinaan itu. Namun tidak bagi orang-orang yang terhormat dan mulia. Orang-orang yang terhormat yang mulia dan mulia
dia tidak mudah bagi mereka untuk dicela dan dihina dan direndahkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita harus mengetahui bagaimana kita melihat dan menyikapi para pencemooh dan pencela. Bahwa seseorang, ketika kita sedang berbeda pendapat dengan seseorang, dan ternyata orang tersebut sudah kalah dalil dan kalah hujjah, ya, tidak mampu untuk mengungguli lawan dialognya, maka pilihannya satu di antara dua. Dia menerima kebenaran yang tersampaikan, walaupun bertentangan dengan argumen-argumen yang disampaikan, atau dia tetap bersikukuh dengan keyakinannya yang salah. Jika dia bersikukuh dengan keyakinannya yang salah, ya, pilihan yang kedua, bersikukuh pada keyakinannya yang salah, maka dia akan memperlakukan satu di antara dua cara. Satu, yang pertama adalah menundukkan lawannya dengan kekuasaan. Ya, dia memaksakan kehendaknya supaya lawannya ini mau mengikuti kemauan dan pendapat dirinya, walaupun dengan memaksakan, dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Dan ketika kekuasaan dan kekuatan ini tidak bisa mereka lakukan, maka mereka menggunakan cibiran, cemoohan, nyinyiran, ya istilah bahasa sekarang, ya, selalu mencari celah-celah untuk menghina dan merendahkan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka sudah tidak lagi sanggup menghadapi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mencoba menggunakan dengan pedang pada saat Abu Thalib, mereka tidak sanggup. Ya, maka mereka menggunakan fasilitas, sarana, cemoohan dan hinaan dan celaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika mereka menemui celah itu untuk bisa berperang melawan Nabi SAW, mereka lakukan langkah itu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inilah keadaan setiap orang-orang yang sesat dan salah, yang batil. Ketika mereka kalah hujjah, mereka tidak bisa membantah dan melawan, maka mereka akan memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan dan kekuatan. Sebagaimana Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun berkata, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, andai kata engkau menjadikan sesembahan selain aku, saya penjarakan dirimu. Ya, ini ancaman Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam, memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan supaya karena sudah kalah argumentasi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa ketika di dalam menyampaikan terjadi dialog satu dengan yang lainnya, yang kita menangkan, kita unggulkan adalah argumentasi dan hujjah. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti-bukti kalian, kebenaran kalian jika kalian adalah orang yang benar. Amittakhadhu min dunihi ilahan qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamun fahum mu'ridun. Apakah mereka menjadikan sembahan yang lain selain Allah? Mana bukti kalian? Mana bukti kalian? Inilah peringatan para nabi yang bersamaku dan peringatan para nabi yang datang sebelumku. Dan mayoritas mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka berpaling dari kebenaran. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Jika sikap inilah yang dihadapi oleh para nabi dengan kaumnya ketika mereka menang hujah dan argumentasi, maka itu pun yang dipakai oleh lawan-lawan dakwah sampai akhir zaman. Bahwa ketika mereka kalah argumentasi dan hujah, maka mereka akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, mereka akan melakukan apa? Jika mereka memiliki kekuasaan, mereka tindas. Mereka tekan supaya kebenaran itu tidak dominan. Jika mereka belum sampai pada tahapan itu, maka mereka akan menggunakan cara kedua. Tebar kebohongan, tebar fitnah, bikin fitnah-fitnah, adu domba, hinaan, celaan, dan cemoohan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, dengan hujah-hujahnya, kaumnya mengatakan, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau kamu tidak berhenti dari apa yang kamu ucapkan, kami akan merajammu wahai Nuh. Ya, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116. Juga telah disinggung tadi tentang Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun, sebagaimana firmankan di surat Asy-Syu'ara
ayat 29. Juga bagaimana ancaman ayahnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terjadi dialog-dialog. Apa jawaban Ibrahim? Apa jawaban ayahnya Ibrahim? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Maka ayah Ibrahim berkata, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti menghinanya, saya akan merajammu. Pergi kamu, tinggalkan. Dan juga ikhwatul iman Nabi Allah Syuaib terhadap kaumnya. Ya, sebagaimana Allah firmankan di surat Hud ayat 91. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Mereka menjawab, wahai Syuaib, semua omonganmu kami enggak paham. Ya, argumen-argumenmu kami enggak bisa mencerna. Dan kami melihat engkau ini orang yang lemah, wahai Syuaib. Dan jika bukan karena sukumu yang terhormat, kami akan merajammu, wahai Syuaib. Dan engkau bukanlah orang yang mulia dan terhormat di antara kami. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang pencemooh dan menghina, mereka pasti akan menyesal dunia dan akhirat mereka. Ya, para pendusta-pendusta itu, mereka sebagaimana cara yang mereka lakukan, tapi mereka akan kembali kepada kekalahan. Dan kita harus mengajari bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran mengajari kita bersikap terhadap para pencemooh dan penghina. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus melihat bahwa cemoohan dan hinaan itu bukan hanya dihadapi oleh dai-dai yang hidup di zaman ini saja, tapi juga dihadapi oleh para nabi-nabi yang terhormat dan mulia. Kita harus besar hati, ya, bahwa hinaan ini bukan cuma kita. Jika para nabi saja dicela dan dihina, apalagi kita, siapa kita? Dalam surat Az-Zukhruf ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Berapa banyak kami mengutus nabi-nabi terdahulu, dan setiap datang kepada mereka seorang nabi, maka kaumnya pun mengolok-olok dan menghina nabi tersebut. Surat Az-Zukhruf ayat 6 dan 7. Kemudian yang berikutnya, sikap yang kedua. Menyikapi setiap cemoohan dan hinaan dan celaan adalah sabar. Bersabar. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Shad ayat 17, ya, isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Daud. Sabarlah terhadap cemoohan-cemoohan mereka dan ingatlah tentang hamba kami Nabiullah Daud. Nabi Daud yang pertama dicemooh dan dihina, kemudian akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya surat Qaf ayat 39. Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Sabarlah terhadap semua cemoohan dan hinaan mereka dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini yang kedua, bersabar. Ketiga, tetap fokus berdakwah sambil beribadah kepada Allah. Fokus berdakwah sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang barusan kita baca, ya, surat Qaf ayat 39, "Wasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda." Dan sabarlah terhadap tuduhan dan cemoohan mereka. Bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, dan di pertengahan malam, ya, bertasbihlah memuji Tuhanmu, dan di ujung-ujung siang, supaya dan nanti kamu akan ridha, kamu nanti akan bahagia. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa menyikapi hinaan dan cemoohan, di samping bersabar, tetap istiqamah beribadah kepada Allah, agar Allah membalik kondisinya bahwa yang dicemooh dan dihina akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa Allah telah menjelaskan para pencemooh dan penghina itu pasti kalah. Mereka pasti akan
direndahkan. Dan kenapa mereka mencemooh dan menghina? Kita harus tahu. Karena mereka mengetahui bahwa derajat mereka berada di bawah kita. Dan mereka berharap agar kita selevel dengan mereka. Oleh karena itu mereka mencemooh kita, menghina kita, merendahkan kita. Berharap kita merespon. Ketika kita merespon, kita selevel dengan mereka. Ketika kita tidak merespon, kita tetap tinggi. Kita tetap tinggi. Tidaklah ya sesuatu yang tinggi itu diraih kecuali dengan sesuatu yang harus dilemparkan kepadanya. Ya, demikianlah yang dicela dan dihina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun." Dalam surat Ar-Rum ayat 60, bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar dan jangan sampai engkau direndahkan oleh orang-orang yang tidak yakin, tidak meyakini kebenaran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Harus menyadari, dan kemudian yang kelima, bahwa para penghina kita sampaikan kepada mereka bahwa penghinaan yang mereka orang-orang yang mereka hina bukanlah sekedar mereka menghina orang tersebut saja. Apalagi jika orang itu adalah seorang nabi yang dihina misalnya, atau menghina seorang yang dai yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dicemooh dan dihina. Kita sampaikan bahwa kalian bukan hanya menghina sang dai tersebut, apalagi menghina Nabi SAW, bukan, tapi mereka telah menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina ayat-ayatnya dan yang lain sebagainya. Bagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ketika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mencemooh dan menghina dan mencela, mereka akan mengatakan, kami cuma bersenda gurau, kami cuma main-main. Sampaikan, apakah terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya dan Rasul-Rasulnya kalian mengolok-olok, padahal yang diolok-olok siapa? Hanya Nabi Muhammad. Tapi Allah menyebut wa rusuli dan Rasul-Rasulnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imani. Tidak ada alasan bagi kalian, tidak ada minta maaf karena kalian telah kafir setelah iman kalian. Ayat ini turun terkait tentang orang-orang munafik yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara metode orang kafir mencemooh dan mencela dan menghina ketika mereka mendapati peluang tersebut, dan nanti kita akan melihat di fase Madinah bagaimana mereka menggunakan metode yang berikutnya ketika mereka memiliki kesempatan untuk itu, yaitu dengan metode menghadapi dakwah dengan kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Fadhal, silahkan jika ada yang ditanyakan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas kajian yang dalam ini. Dapat kita catat beberapa bahwa hinaan dan cercaan itu sampai berlanjut sampai sekarang ya Ustaz ya. Bahwasanya kita mendapat hikmah, ada 5 sikap yang harus kita jalankan seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jika ada pertanyaan yang untuk pendalaman materi dari ikhwafillah semua yang untuk audio voice langsung dipersilahkan. Tafadhol. Sambil menunggu Ustaz, mungkin antum bilang nasi. Tes. Assalamualaikum. Tes. Ada kedengaran nggak? Kedengaran suara saya? Ya, ada. Ada ya Ustaz. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama yang dari masuk ke dalam WA. Pertama, bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekeluarga Ustadz Ali. Ini Ustadz Ali putus. Oh, Ustadz Ali putus ya. Oh, baru nyambung lagi. Insyaallah. Ustadz, suara antum masih di mute nih? Baik. Halo? Anda tidak mendengar tadi pertanyaan nanti. Barakallah. Sempat putus sedikit ya Ustaz. Barakallah. Nah. Sekarang jelas Ustaz? Jelas. Ya, ada pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekeluarga Ustaz.
Ustadz, apakah hikmah dari mukjizat Rasulullah bahwa ada terjadi membelah bulan, sedangkan kaum musyrikin Quraisy menuduh hal tersebut adalah sihir? Apakah ada hikmah di balik itu, Ustadz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, jazakumullah. Jadi, di dalam berdakwah, mukjizat yang hebat itu tidak selalu serta-merta membuat lawan dakwah itu tunduk kepada kebenaran tersebut. Buktinya apa? Buktinya sirah Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya sejarah para nabi dan para rasul. Para nabi yang diutus oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, mereka membawa mukjizat rata-rata. Ya, Nabiullah Musa alaihissalam dengan mukjizatnya dilihat oleh Firaun sebelum dia ditenggelamkan. Dia melihat mukjizat-mukjizat itu. Tapi apakah Firaun beriman? Tidak. Apa yang dituduhkan Firaun kepada Nabi Musa? Tukang sihir. Gurunya tukang sihir. Tuduhan Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula tuduhan kaum Quraisy kepada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatul iman. Di antara hikmah kenapa Quraisy tidak beriman dengan mukjizat-mukjizat yang spektakuler seperti itu, membelah bulan dan yang semisalnya. Dan banyaknya mereka beriman dengan apa? Dengan kebenaran risalah, logik risalah yang dibawa oleh Nabi. Bahwa risalah beliau ini logis, bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Ini masuk akal, ya. Ini semua penjelasannya bisa diterima, bisa diterapkan, bisa diamalkan. Ini di antara hikmah bahwa kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang dibangun berdasarkan fitrah manusia. Bahwa dengan fitrah saja cukup sebagai modal untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW. Akal dan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Nah, ya khawatir iman, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita di antara hikmah yang terbesar yang bisa kita ambil bahwa mukjizat-mukjizat itu, dan ini telah Anda sampaikan di awal kajian sirah, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunggulkan Nabi Muhammad SAW dengan hujjah, dengan kebenaran, adalah agar kebenaran ini tetap dominan sampai hari kiamat. Hujjah ini tetap dominan sampai kiamat. Hujjah yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang dengan itu orang-orang kafir Quraisy beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hujjah yang sama, kita pun bisa menyampaikan kepada lawan-lawan dakwah kita di masa kita sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini waktu sudah 9.16, apakah bisa satu pertanyaan lagi, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Nah, Ustaz. Jadi ada dari Khansa sekarang bertanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah sikap seseorang yang benar saat berdakwah, sedangkan dia seorang pendatang yang di tempat itu? Apakah dia mesti menyesuaikan dengan adat setempat, dengan berdakwah dengan bercampur sedikit kemungkaran dahulu, lalu menyesuaikan secara perlahan? Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Coba jika kita belajar dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bahwa Anda tunjukkan status Anda sebagai orang yang bisa diterima oleh masyarakat. Dengan apa? Dengan kejujuran Anda. Ya, Nabi SAW dikenal dengan Al-Amin. Apakah Nabi berbaur dengan budaya-budaya jahiliyah? Tidak sama sekali. Ya, tapi Nabi jujur, bisa dipercaya. Beliau SAW orangnya bijak. Beliau akhlaknya suka membantu, suka menyambung silaturahim, meringankan beban orang yang kesusahan, memuliakan. Ya, dengan sikap-sikap santunnya ini selalu hadir ketika ada masalah di lingkungan. Ya, selalu hadir ketika dibutuhkan. Nah, dengan demikian maka orang akan melihat, Masya Allah si fulan. Ya, walaupun misalnya antum adalah orang yang baru, tapi dengan cara ini antum bisa diterima oleh masyarakat sekitar antum dengan sapaan, dengan salam. Ya, tidak perlu hadir di acara-acara mereka. Ya, tidak perlu menghadiri ke budaya-budaya, apalagi budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika antum melihat bahwa dengan sikap yang benar, dengan sikap yang baik yang antum tunjukkan, mereka akan membuka diri agar bisa menerima antum, dan di saat itulah baru dakwah itu disampaikan. Ya, terkadang ini kita lupakan.
Kita menyampaikan risalah seakan-akan saya benar, kalian semuanya salah, tapi tanpa melihat bagaimana posisi kita di mata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz pembahasannya. Dari live video voice, audio voice, sepertinya tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Kita balik ke satu terakhir Ustaz dari Hansa juga, bawa pertanyaan dari Cikarang. Ustaz, apakah seseorang yang sering mendebat bisa jadi akan dihukum oleh Allah dengan perkataan yang tidak ada benarnya dan suka berbohong, Ustaz? Karena ada beberapa orang cerdas yang jago berdebat, di akhir-akhir perkataannya terjadi dipenuhi oleh kebohongan, Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, baik. Nabi SAW menyebutkan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih buruk setelah Allah beri hidayah kepadanya melebihi kemampuan berdebat. Artinya ini bukanlah suatu anugerah yang layak disyukuri, namun sebagai sebuah keburukan. Kenapa? Orang jago debat kan pandai membuat status dia yang salah menjadi kelihatan benar, kelihatan baik. Dan orang yang jago debat, ketika dia tidak menyadari bahwa dia dalam posisi yang salah, dia tidak sadar, maka dia akan menempatkan dirinya yang salah ini tadi kelihatan benar. Dan ketidakjujurannya akan membinasakan dirinya. Sebagai hikmah di antara hikmah yang bisa kita pelajari dalam sirah adalah peristiwa Ka'ab bin Malik, peristiwa perang Tabuk. Ini masih jauh ceritanya, masih panjang. Kita masih nggak tahu kapan kita akan membahas peristiwa perang Tabuk. Namun di dalam peristiwa perang Tabuk ada beberapa sahabat yang tidak ikut hadir. Di antaranya sahabat Ka'ab bin Malik. Ketika Nabi SAW pulang ke kota Madinah, orang-orang munafik pada berdatangan untuk meminta maaf kepada Nabi SAW, menyampaikan argumen-argumen mereka agar diterima oleh Nabi SAW dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Semua datang, Nabi menerima dan memaafkan mereka. Tidak banyak orang. Dan ketika Anas bin Malik datang, Anas bin Malik berkata dalam hatinya, saya termasuk orang yang pandai bernegosiasi dan berdebat. Andai kata saya menggunakan kemampuan saya bisa untuk mengkamuflase kesalahan saya. Namun pada kesempatan ini, saya tidak mau. Saya mau jujur kepada Nabi SAW. Maka saya sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata saya berkata, berdalih dengan ini dan itu saya salah. Namun saya tidak punya dalih. Saya tidak punya alat. Saya salah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kamu ucapkan benar. Pulang sampai Allah mengambil keputusan. Pulanglah kamu sampai Allah SWT mengambil keputusan. Dan ternyata sikap jujurnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun dia seorang yang jago negosiasi, jago debat, ternyata itulah yang menyelamatkan beliau radhiyallahu anhu. Menyelamatkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, sehingga Allah SWT menerima taubatnya karena tidak hadir berperang bersama Rasulullah pada peristiwa perang. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas barakallahu fikum atas penjelasannya. Dan semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Sebagai khitam, silakan Ustaz ditutup dengan terakhir yang disampaikan. Mangga, Ustaz. Baik, barakallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang terakhir, yang ketiga, kita membahas tentang hinaan dan cemoohan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebetulnya listnya cukup banyak. Ketika antum membaca ayat Al-Quran dan tafsir penuh dengan riwayat-riwayat beberapa cemoohan-cemoohan mereka yang dijawab oleh Allah SWT dengan firman Allah SWT. Dan insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan membahas tentang perintah hijrah yang pertama. Ya, perintah hijrah yang pertama. Ini yang akan menjadi materi pembahasan kita pada insya Allah ya Rabbana ya Karim pada Senin akan datang. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita keistiqomahan di atas dinul Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai Allah SWT mengambil kita nantinya. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin ya. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum